di sini festival Sejuta Rawa. Nah, Gimana tuh? jadi memang kenapa kami di situ menyebutkan Festival Sejuta Rawa? Karena memang letak dari Kabupaten Mapi ini tersendiri, kami punya letak bisa dibilang datarannya ini bisa dibilang semua rawa. Proses pembuatan sagu itu tidak semudah yang seperti orang lihat tuh tinggal sagu Tato jadi. ya, ternyata prosesnya seperti itu. Harus ditebang dulu pohon sagunya, dan sagunya itu ya ditebang tidak sembarang ditebang. Kita membuat noken tapi dia agak kecil, jadi lebih simpel. Jadi bukan hanya untuk membawa, ya untuk mereka mungkin membawa hasil dari hutan atau untuk makan mereka, tapi saya lebih simpel untuk kiranya untuk bisa dipakai jalan, hanya untuk mengisi dompet, mungkin HP. Jadi dia versinya lebih kecil dan mungkin lebih simpel seperti itu. Jadi noken itu adalah sebuah tas dari bahan, kalau untuk dari tempat kami sendiri itu bahannya memang khusus asli dari alam, apalagi dia itu adalah bahannya kayu gaharu, kulit kayu gaharu. Pemirsa, ini kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, tentunya masih bersama dengan Bribka Hamdani Ismail, Babin Kamtimas Kampung Wonggi, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Kalau tadi kita di awal mungkin lebih banyak menanyakan tentang seperti apa Mas Hamdani ini. Tapi mungkin karena yang sekarang kita akan bercerita mungkin ya, kita pengen menggali lebih lanjut tentang kegiatan Mas menjadi Babin Kamtimas. Nah Mas, mungkin di luar sana masyarakat ataupun pemirsa ada yang belum tahu nih sebenarnya noken itu apa dan fungsinya untuk apa, mungkin boleh jelasin dulu? Oke, boleh saya jelasin sedikit. Kalau untuk kami bilang noken untuk kami di Papua sana, noken itu adalah sebuah tas. Tas yang sebenarnya dipakai hari-hari untuk mama-mama mungkin membawa hasil berkebunnya, seperti membawa sagu, membawa sayur, mungkin ulat sagu, daging dan lain-lain untuk kebutuhan hidupnya. Cuman untuk sekarang ini kita mulai coba menaikkan, kiranya itu yang saya bawa sekarang, yaitu menaikkan UMKM masyarakat saya dengan noken. Kira-kira untuk menjadi daya tarik apa nih untuk daya jual untuk masyarakat. Saya coba berkoordinasi dengan mama-mama Papua saya yang ada di sana. Kita membuat noken tapi dia agak kecil, jadi lebih simpel. Jadi bukan hanya untuk membawa, ya untuk mereka mungkin membawa hasil dari hutan atau untuk makan mereka, tapi saya lebih simpel untuk kiranya untuk bisa dipakai jalan, hanya untuk mengisi dompet, mungkin HP. Jadi dia versinya lebih kecil dan mungkin lebih simpel seperti itu. Jadi noken itu adalah sebuah tas dari bahan, kalau untuk dari tempat kami sendiri itu bahannya memang khusus asli dari alam, apalagi dia itu adalah bahannya kayu gaharu, kulit kayu gaharu. Kulit kayu gaharu. Nah itu kalau misalnya mungkin kan sekalian nih ya, kalau itu dibanderol berapa gitu kan, barangkali mesti tahu dong. Kalau untuk harganya sendiri, saya memang membantu dari mama Papua saya. Di sana sebenarnya tidak terlalu mahal untuk untuk noken kayu gaharu ini sendiri. Mereka mulai bandrol yang paling terkecil itu dari harga 150.000. Jadi sangat ekonomis, sebenarnya sangat ya bisa lah untuk dibeli untuk masyarakat luas. Bahkan ya sesuaikan dengan besar kecilnya. Dari yang kecil itu sekitar 100-150.000. Kemudian kalau untuk dari Mas sendiri untuk membantu masyarakat itu apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat selain tadi mungkin mengenalkan, mengajak mereka gitu kan, mungkin mempromosikan juga. Jadi memang saya coba untuk mempromosikan hasil dari kerajinan mereka yang tadi kita jelaskan tadi sebagai noken itu. Saya memang sudah melakukan beberapa cara. Yang pertama memang saya bawa sendiri nokennya, saya bawa ke kabupaten, saya menawarkan secara langsung dengan teman-teman, awalnya dari teman-teman polisi yang Polres Mapi sana. Saya tawarkan ke mereka untuk kiranya bisa membeli hasil dari UMKM saya dari Kampung Wonggi ini. Dari situ saya kira kayaknya kurang nih, karena saya bilang mama tuh stoknya harus banyak, bikin lagi. Akhirnya
saya coba ke media sosial. Oke. Saya mulai naik di situ ke Instagram, saya mulai lepas Instagram, saya mulai ke Facebook juga. Akhirnya alhamdulillah banyak peminatnya karena memang banyak komen dari teman-teman di sana. Mereka bilang ini unik nih, ada tas kayak gini dari Papua nih, apalagi bahannya memang kan saya ngambil memang bahannya asli dari sana, yaitu kayu gaharu ini, kulit kayu gaharu ini. Makanya mereka sangat tertarik dan banyak yang berminat. Akhirnya ya menjadi pemasukan buat mau Papua di sana seperti itu. Jadi mereka juga sangat merasakan ya dampak positifnya lah. Mereka bisa mendapatkan pendapatan bukan hanya dari hasil mungkin dari hasil mencari yang lain, cari kayu gaharunya itu sendiri, tapi dari kulit gaharu ini sendiri bisa menjadi nilai tambah atau pemasukan buat mereka. Mama mungkin boleh dikirimkan ke Jakarta, Mama. Pengen juga loh, pengen tahu. Boleh. Nah, Mas katanya nih pernah ikut festival perahu ya di Papua ini? Oke, lebih tepatnya ini kami melakukan di sini festival Sejuta Rawa. Gimana tuh? Jadi memang kenapa kami di situ menyebutkan festival Sejuta Rawa? Karena memang letak dari Kabupaten Mapi ini tersendiri, kami punya letak bisa dibilang datarannya ini bisa dibilang semua rawa. Oke. Jadi kebanyakan rawa daripada daratannya. Jadi kami di situ menyimpulkan atau ikon kami yaitu kota sejuta rawa. Makanya kami dengan pemerintah itu melakukan festival. Kira-kira apa yang cocok? Akhirnya mereka memutuskan bahwa festival sejuta rawa. Karena memang tempat kami ini memang penuh dengan rawa seperti itu, benar. Baik, unik sih. Dan pengen kayaknya kalau misalnya ke sana. Pengen banget gitu. Ayo main aja. Ya. Mas, sempet kan ada sebuah tayangan juga yang sampai ke saya. Terlihat Mas ini memanen bersama dengan masyarakat, memanen sagu. Mungkin boleh diceritakan tuh saat itu seperti apa? Iya. Jadi memang pada saat itu sebetulnya untuk memanen sagu ini bukan seperti yang mereka biasanya bilang kayak panen raya apa segala macam, tidak. Cuman memang kebutuhan sehari-hari di masyarakat Papua, khususnya di suku Auyu, di tempat saya itu di Kampung Wonggi, itu merupakan bahan makanan pokok bagi mereka, sagu tersebut. Nah, tata cara mereka pun memanen seperti itu yang sudah saya lakukan atau sama mereka. Jadi saya memperlihatkan bahwa memang di situ cara mereka memanen, cara mereka proses pembuatan sagu itu tidak semudah yang seperti orang lihat tuh tinggal sagu seperti jadi. Ya, ternyata prosesnya seperti itu. Harus ditebang dulu pohon sagunya, dan sagunya itu yang ditebang tidak sembarang ditebang. Mereka memperkirakan umurnya berapa tahun dulu dan melihat kira-kira sudah layak ditebang apa belum, sudah ada isinya atau belum, sudah ada sagunya atau belum di dalamnya, untuk apa sarinya. Kalau memang itu sudah layak untuk ditebang, mereka akan tebang. Kemudian setelah itu mereka membersihkan dia punya pohon sagunya itu, mulai dikupas lagi kulitnya. Tapi sebenarnya tidak mudah, Mbak, karena dari pohon sagu itu di luarnya itu memang ada dua jenis. Ada namanya sagu licin, ada sagu duri. Kalau yang saya bilang sagu duri ini memang agak susah karena yang namanya sagu duri pasti banyak durinya. Jadi dibersihkan dulu durinya itu, dikupas kulitnya. Baru ada yang kita namakan itu dipangkur. Dipangkur itu diapain? Dipangkur sagunya. Jadi dia dipukul dengan alat di sana namanya alat pangkur sagu. Jadi dipukulkan pakai alat pangkur sagu itu. Khusus ya? Iya, khusus dari sana namanya alat pangkur itu. Ditumbukkan atau istilahnya ditumbukkan atau dipukul-pukul itu sampai dia berbentuk serat yang kecil-kecil itu. Setelah itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan mereka akan bawa ke tempat yang memang ada air yang mengalir. Di situ baru mereka meramas. Kalau kita bilang apa ya di sini ramas? Kayak binari lah. Diambil intisarinya itu. Diramas itu pakai, kalau mereka masih tradisional lah, pakai pelepas sagu sampai sari-sarinya keluar, ampasnya dibuang sampai hingga mengendap sarinya. Sarinya itulah yang kita sebut dengan sagu. Jadi memang tidak semudah itu. Butuh proses untuk dapatkan prosesnya sampai berapa lama itu? Sebetulnya tidak lama sih. Tapi kalau macam pohonnya besar mungkin
Ya mungkin besok lagi. Kadang secukupnya dulu hari itu, baru bisa dilanjutkan untuk hari-hari berikutnya seperti itu. Bah, kalau misalnya kegiatan tadi mungkin kan sempat disampaikan dekat dengan anak-anak. Kalau misalnya untuk sehari-hari, mungkin ada aktivitas yang selalu dilakukan dengan masyarakat itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk dengan masyarakat, ya hari-hari saya berbaur seperti biasa. Saya bermain, kalau ya lihat juga, kalau memang itu dengan anak-anak, saya kebanyakan bermain dengan mereka. Bermain tapi ya kiranya bisa mengedukasi mereka. Terus kalau untuk dengan untuk anak-anak mudanya tersendiri, saya lebih bergaul santai dengan mereka, berbaur dengan mereka. Tapi terkadang saya di situ masuk-masukin juga, namanya Babin Kamtibmas ya. Tetap kita masuk-masukin juga tentang aturan-aturan hukum yang mendasar, seperti ya jangan sampai mabuk-mabukan, apalagi melakukan kriminalitas. Atau ya itu, kadang kan namanya anak-anak muda ya, terpengaruh minuman, akhirnya bisa saja melakukan tindak kriminal seperti itu. Makanya kita antisipasi, sering memberikan masukan kepada mereka. Baik, Mas, mungkin terakhir ya, kalau kita bicara tentang Papua, ini kan Papua dengan segala sejuta keunikan yang ada di Papua. Bahkan tariannya, bahkan tadi Mas juga sebutkan bahwa sukunya juga banyak. Mungkin lagunya juga kan dengan adat-adatnya mereka juga. Nah, ini kan sudah menjadi sorotan dari berbagai pihak, bahkan sampai dengan luar negeri. Apa tanggapan Mas? Ya, itu yang bisa dibilang apa ya. Sebenarnya saya sangat bangga juga dengan budaya yang sebetulnya seharusnya lebih banyak sekali harus diekspos. Karena memang Papua ini seperti banyak sekali menyimpan rahasia-rahasia. Hanya saja mungkin tempat kami ini mungkin karena kesulitan atau susahnya orang yang menjangkau ke tempat kami, akhirnya tidak, ya lebih bisa dibilang kurang terekspos lah. Seandainya dia terekspos, pasti mungkin seluruh mata dunia lebih banyak memandang ke Papua. Karena Papua sebetulnya sangat indah, banyak misteri yang bisa digali di sana, dan bahkan banyak tempat-tempat yang bisa dibilang tidak kalah eksotis dengan tempat-tempat lainnya. Coba nanti kemudian bisa coba main ke Papua, bisa lihat pesan. Main aja ya. Tapi inilah, maksudnya bisa dikatakan mungkin baru sedikit yang terkupas dari Papua, dari tanah Papua, tetapi sudah bisa istilahnya bisa membuat masyarakat itu matanya, masyarakat dunia juga melihat dan melirik ke Papua. Harapannya sih nggak cuma melirik aja, nengok gitu ya besok ya. Kalau semuanya udah kebuka, semuanya luar biasa banget. Indonesia bangga banget punya Papua tentunya. Dan terima kasih untuk kehadirannya di sini. Dan katanya sebelum kita closing mau ada salam dari MAPI ya katanya. Benar sekali, mungkin nanti kemudian bisa ikutin juga. Oke, tapi maaf ya, salah-salah. Siap. Oke, boleh. Baik. Usubi Yohuda Bayaman. Damai bersati, saling melayani. Salam Presisi.